Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat Pastor Bernard, Pastor Anita. Ya, senang melihat regional Jawa Tengah semakin dibawa Tuhan lebih lagi. Kemarin sempat banyak bercerita sama Pastor Bernard juga dengan Pastor Anita, bagaimana gereja ini bertumbuh. Ya, saya baru pertama kali ini berkhotbah di tempat yang baru. Ya, sebelumnya sudah di tempat yang lama, berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, berarti saya sudah 2 tahun nggak kesini gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya datang dengan Pastor Lani, istri saya. Kemarin Pastor Lani berkhotbah di Army of God, nanti penutupnya Pastor Lani. Ya, sepanjang hari ini kalau ada judul khotbah saya akan khotbah bersambung terus. Ya, ada nggak ya saya punya? Saya mulai akan dengan orang Gerasa nanti pagi ini, bagaimana orang gila, tidak waras, yang diikat roh jahat bisa dimenangkan, dan dipakai untuk jadi berkat memenangkan 10 kota. Nanti setelah itu saya akan berlanjut khotbah tentang bagaimana Tuhan Yesus memenangkan orang Samaria. Di ibadah berikutnya saya akan khotbah, kalau ibadah kedua itu sisi dari Tuhan Yesus, tapi nanti di sisi berikutnya dari ayat yang sama saya akan khotbahkan tentang sisi orang Samaria. Kenapa dia bisa diubah dari orang yang berdosa, berzina, tapi Tuhan bisa ubah dia menjadi penginjil wanita. Dan nanti ibadah sore itu saya akan kasih poin-poin praktis bagaimana sih menginjil memenangkan jiwa itu bagaimana gitu ya. Itu adalah kita itu disebut orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Ya karena kita ini orang-orang biasa tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan karena punya uang banyak segala macam, karena pada akhirnya nanti hidup kita bukan ditentukan oleh banyaknya uang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan. Nanti di situ kita akan bertanggung jawab atasnya. Nah, nanti malam itu Pastor Lani akan menyampaikan penutup dari khotbah sepanjang hari ini. Ya, jadi kalau Anda nggak kemana-mana, Anda bisa ikut sepanjang hari di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Sebelum itu saya akan kasih sebuah laporan kemenangan. Kita baru melakukan Mawar Sharon Peduli di daerah timur. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih karena mendapatkan berkatnya luar biasa. Terima kasih. Ya, perasaan saya sangat bersyukur karena bisa membantu. Ya, mungkin kami sangat membutuhkan dalam rumah tangga kami. Saya terharu, Bu. Saya tidak pernah dapat seperti ini, tapi Ibu sebagai penyalur berkat kami bersyukur, dan biarlah terus berkat ini disalurkan. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, Ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? 1, 2, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, Ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku,
mengalir nafas hidup. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Terima kasih banyak karena terima bantuan dari Rasain senang sekali. Bagaimana perasaan Kakak pada hari ini? Bahagia, senang. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita, haleluya. Here we go. Hey, hey, hey. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Senang karena dapat bantuan gratis. Syukur, puji Tuhan. Kata-kata buat MSP. Menyala bangku. Mantap. Lanjutkan. Ya beritakan namamu Yesus. Wow. Setia beritakan namamu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Gak kebetulan tema bulan ini adalah kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau yang jauh dan bangsa-bangsa. Ya, saya dan Pastor Lani hari ini dapat kepercayaan untuk memegang daerah Kepulauan Nusra dari Bali sampai Nusra gitu ya. Sebelumnya dengan Jawa Timur, tapi per bulan depan itu Jawa Timur akan menjadi regional sendiri, akan memunculkan 2 regional yang baru di Mawar Syaron. Dan nggak tahu kenapa setiap kali mengangkat persembahan, saya selalu ingat keluarga kita yang ada di timur. Ya, saya punya beban untuk mereka semua. Doakan kita untuk tahun depan, kita akan mau bikin Mawar Syaron Peduli skala besar. Saya akan kirim dokter-dokter lebih banyak ke sana nanti. Kita akan kasih pengobatan gratis. Nggak cuma itu, saya juga ingin punya mimpi untuk membangun orangnya gitu ya. Nggak cuma dikasih ikan, tapi bagaimana kita mengasih skill buat mereka supaya anak Tuhan itu bersinar. Seperti khotbah Pastor Lani tadi malam, anak Tuhan itu adalah garam. Ya, kita itu adalah garam. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau kita dipengaruhi berarti garam kita itu sudah bahasa Ibraninya anyep. Ya, sama ya bahasanya ya. Sudah nggak ada rasanya gitu ya. Orang Chinese bilang ciah, nggak ada rasanya, nggak ada gunanya. Kita itu berdampak hidup kita. Makanya saya rindu untuk suatu hari nanti kita akan betul-betul akan memberikan pelatihan buat mereka supaya mereka bersinar, anak-anak Tuhan di situ. Tidak cuma meminta, tapi bagaimana mereka bisa memberi buat teman-teman mereka di sana. Amin. Doakan ya Bapak Ibu. Ya, untuk menyingkat waktu aja, Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-20. Markus 5 ayat 1 sampai ke-20. Perhatikan. Dikatakan lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Berhenti di sana dulu. Yesus dan murid-muridnya baru saja naik kapal, naik perahu sampai ke daerah orang Gerasa. Pertanyaan saya adalah, kenapa Yesus ada di situ? Pernah membaca ayat ini enggak Bapak Ibu Saudara? Yesus itu punya tujuan loh di sini. Judul khotbah saya hari ini adalah ketika Tuhan memulihkan dan mengutus seseorang untuk rencananya. Yesus datang ke tempat ini khusus untuk menjumpai orang yang gila ini, saudara, di Gerasa ini. Kenapa saya bisa yakin itu? Karena di pasal 5 itu juga membuktikan setelah Yesus memulihkan orang Gerasa ini, Yesus juga setelah itu pergi lagi ke seberang. Habis melakukan perkara di orang Gerasa ini, Yesus pergi ke tempat yang lain. Ingat ya, satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, wah satu jiwa kalau itu nggak mau bertumbuh ya sudahlah biarin. Ya masih ada, mati 1 gugur 1000. Itu nggak tepat kalau buat ayat memenangkan jiwa. Ya. Ada lagi yang berkata kalau yang orang ini sudah nggak mungkin bisa dimenangkan. Dia ini sudah terikat banyak roh jahat nggak bisa dimenangkan. Tapi cerita dari orang Gerasa ini membuktikan bahwa segala jenis orang itu bisa dimenangkan bagi Tuhan. Amin, asal kita percaya. Ya tentunya memang tetap ada orang-orang yang memilih untuk jalan di luar Tuhan, yaitu pilihan. Tapi bagian kita, bagaimana kita bisa punya hati untuk memenangkan mereka. Tapi kalau mereka memilih jalan yang lain, ya itu pilihan mereka. Bisa di sini, bisa tangkap sesuatu enggak? Ya perhatikan ya, di ayat 2 dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ya,
Lihat, Yesus datang langsung tahu. Dia akan tahu bahwa dia akan memulihkan orang ini. Saudara, ini ada satu pesan yang menarik juga. Untuk memenangkan jiwa, kadang kita berpikir pasti Tuhan kasih kemurahan ya. Pasti semua jalan kita dibikin tol, semuanya gampang, semuanya mulus, enggak juga. Kalau Anda baca di Markus pasal 4 di ayat 35, di situ dikatakan angin ribut diredakan. Ketika Yesus pergi ke seberang, murid-murid dan Yesus sama-sama mengalami angin badai. Ternyata untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu ada tantangan. Ya, ini kabar baik buat kita. Jadi kalau Anda berpikir kok tantangannya kok banyak sekali ya, jangan menyerah, maju aja. Selama kita melakukan visi untuk Tuhan, kita nggak perlu takut dengan apapun juga. Murid-murid dikatakan dia takut sampai Tuhan berkata, kenapa kamu tidak percaya? Tuhan dikatakan dia tertidur ketika mengalami angin badai itu. Tuhan tertidur. Tuhan itu tahu bahwa dia tidak akan ini secara manusianya. Tuhan tahu dia tidak akan berakhir dengan badai. Karena ada pekerjaan Bapa yang diselesaikan oleh Yesus. Makanya Yesus tenang di situ. Ya, makanya kalau orang bekerja untuk visi Tuhan, kita nggak perlu takut dengan apapun juga. Tantangan boleh ada, tapi selama ada Tuhan di hidup kita, semuanya pasti akan terjaga dengan baik. Saya baru khotbah dari Kupang, gereja kita di Kupang. Setelah acara MSP ini, malam terakhir itu saya yang menyampaikan firman. Kita ada connecting time di situ. Tiba-tiba di tengah-tengah khotbah, sebelum khotbah, tiba-tiba saya ngeliat ada di depan itu si prunya agak panik gitu ya. Terus tunjuk-tunjuk saya suruh baca monitor. Begitu saya baca monitor, pesannya begini saudara. Segera selesaikan khotbahnya, ada berita penting yang akan disampaikan. Coba bayangin. Anda jadi saya kayak apa? Itu baru intermezzo khotbah, baru awal-awal khotbah. Ya, tiba-tiba ada berita kayak begitu saudara. Kepingin sekali untuk, mari Bapak Ibu, Anda sudah mengenal Yesus? Sudah? Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami sudah mengenal Engkau. Amin, sudah saya langsung pulang gitu ya. Saya sepanjang khotbah itu, pemikiran saya banyak. Karena sebelumnya anak saya yang paling kecil itu telepon, anak saya ada di Bali. Anak kedua dan anak ketiga, anak pertama ada di Sydney. Bayangan saya, ada apa ini pasti. Karena anak saya yang ketiga itu telepon saya terus. Saya reject sepanjang khotbah itu. Driver gereja juga telepon saya terus, saya reject terus. Tapi saya nggak tahu ada berita apa di dalamnya, gitu ya. Sepanjang itu saya tetap khotbah sampai selesai poin-poin itu. Begitu selesai, saya ajak doa semua, langsung saya serahkan ke gembalanya, saya segera turun, langsung dikabarin. Anak saya yang nomor 2 itu kakinya terjepit pintu pagar kami itu besar sekali, ya 2 meter 30 atau pokoknya tinggi sekali pintu pagar kami. Itu anak saya terjepit di kakinya itu. Pikiran itu macam-macam, tapi di tengah-tengah itu saya cuma bilang begini, Tuhan, hidupku aman di tangan Tuhan. Saya ke Kupang, saya enggak lagi pleasure, saya enggak lagi jalan-jalan, saya lagi melakukan visi Tuhan di situ. Saya cuma katakan, Tuhan, di dalam tangan-Mu kami aman, itu aja. Sederhana, saya selesaikan khotbah saya serahkan ke gembalanya, langsung saya turun, langsung saya koordinasi, karena itu pagar saya itu nggak bisa dibuka otomatis soalnya, jadi terkunci. Bayangannya itu macam-macam anak saya itu, kakinya sudah masuk di dalam tengah itu macam-macam, ini kakinya berdarah, kakinya patah, segala macam, karena itu berat pintunya itu. Saya aja menahan nggak mungkin bisa, tapi God is so good. Kalau Anda melakukan visi Tuhan, ada tantangan. Tapi selalu ada penyertaan Tuhan juga, saudara. Sama, memenangkan orang Gerasa ini nggak mudah. Roh jahat itu, karena roh jahat itu ngerti, ini Yesus akan datang ke Gerasa, pasti untuk melepaskan orang Gerasa ini. Dan kalau orang Gerasa ini dilepaskan, pasti akan berdampak. Ujungnya adalah untuk memenangkan kota. Makanya roh jahat akan pakai segala macam cara untuk menggagalkan kita. Tapi kasih tahu kiri kanan, bilang, jangan takut kalau melakukan visi Tuhan. Wah, takut ini, karena nggak semua orang berkata jangan takut. Semua orang ada yang begini-begini, sambil lihat di saya. Bilang kiri kanan dong, jangan takut. Tuhan pasti sertai kita. Anak saya 1 jam terjepit di pintu itu, karena papanya khotbah 45 menit. Itu, anak saya bisa lepas dari pintu pagar itu.
itu teman-teman datang mengangkat pagar saya yang berat itu dengan banyak orang, nggak tahu itu kekuatan dari mana hari itu, bisa diangkat, anak saya bisa lepas. Puji Tuhan anak saya baik-baik saja. Oh haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus pun mengalami tantangan dengan ketika ke Gerasa ini. Roh jahat pasti nggak suka, dia pakai segala macam cara dengan badai dan segala macam, tapi Tuhan hardik diam dan tenanglah. Kembali lagi ke cerita ini. Ayat 3. Orang itu diam di sana. Siapa orang itu? Adalah orang yang terikat roh jahat ini. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Pernah ketemu orang yang kerasukan roh jahat? Itu tenaganya bisa double kali lipat loh. Ya. Orang nggak pernah fitness, ketemu orang kerasukan roh jahat, itu bisa betul-betul orang itu bisa kayak orang fitness. Anak kecil pun yang kerasukan roh jahat, itu pun bisa tenaganya itu bisa mengalahkan orang besar. Saya pernah suatu hari ada satu orang datang ke gereja kita, minta di konseling, tiba-tiba mengalami kelepasan. Awalnya ngirim full timer 2 orang, tiba-tiba sampai seluruh full timer itu hilang, nggak ada semua di kantor. Saya juga berpikir di mana seluruh full timer. Ternyata lagi pegangin satu wanita, satu ibu-ibu yang lagi kerasukan roh jahat. Itu tangan kanan dipegangin 3 orang, tangan kiri dipegangin 3 orang, kaki kanan dipegang 3 orang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa pegang sendirian, karena tenaganya terlalu besar. Dipegangin ibu itu. Nah, saya jadi ingat cerita ini, orang Gerasa ini. Tidak ada satu orang pun yang berani. Saya ngomong gini bukan untuk menakut-nakutin Anda nggak perlu takut. Roh di dalam diri kita ini lebih besar. Ada otoritas yang Tuhan kasih di situ. Saya masih ingat ketika orang ini dipegang gitu. Langsung saya berkata dalam nama Yesus, saya tangan. Kau enggak punya kekuatan. Hai kaki, kau enggak punya kekuatan. Pakai bahasa otoritas. Ingat ya, kalau ketemu roh jahat, jangan berbahasa roh. Karena roh jahatnya juga nggak ngerti Anda ngomong apa. Karena roh kudus itu harusnya dipakai untuk kita bertanya sama Tuhan, Tuhan ini harus ngomong apa. Jangan kebalik ya, kadang ngelihat ada orang kerasukan, kita berbahasa roh. Nggak tepat jadinya. Karena kalau itu setan dari Indonesia, Anda pakai bahasa Indonesia yang benar aja. Perintahkan, harus yakin, tapi harus jaga hidup. Kalau nggak jaga hidup, nanti jangan-jangan, aku tahu Paulus, aku juga tahu Yesus. Kamu siapa? Digagai kayak anak sekewa. Kita harus jaga hidup juga. Tapi kalau kita jaga hidup, kita nggak boleh takut. Saya masih ingat pegang tangan orang itu. Hai tangan, kamu nggak punya kekuatan. Hai kaki, kamu nggak punya kekuatan. Saya bilang sama teman-teman full timer, lepaskan. Mereka nggak berani. Enggak kok, tadi ada yang dicakar kok. Jaga bisa kok. Sudah lepaskan aja. Dilepas. Begitu dilepas, ternyata orangnya diem. Enggak berteriak lagi lah. Kadang-kadang sometimes kita butuh bahasa otoritas kalau ketemu roh jahat. Ya. Lihat kalau mendoakan orang jahat, orang kerasukan roh jahat, jangan tutup mata juga. Ya. Anda harus buka mata, jangan ditutup matanya. Saya ngomong begini, enggak semua orang kerasukan roh jahat. Ada orang yang pura-pura kerasukan juga ada. Nanti lama-lama Anda di area itu, nanti Anda bisa mengenali, oh ini antara main-main atau ini sungguhan. Tapi orang ini kerasukan roh jahat. Dan banyak orang takut dengan orang ini karena nggak ada satupun yang bisa memegangnya. Buru-buru memegang, dia sendiri rantai yang membelenggu dia bisa dipatahkan. Ada kekuatan di dalam diri orang yang kerasukan. Coba perhatikan. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat 6, perhatikan dia garis bawahi kata-kata ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini menarik loh. Dari cerita di atas itu tentang orang ini ditakutin oleh banyak orang, nggak ada orang satupun yang berani mendekat kepadanya. Karena kemana-mana dia selalu akan nggak cuma memukuli dirinya, dia juga memukuli orang lain juga. Tapi yang luar biasa, ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan? Nggak usah dibuka lagi, apa yang dilakukan tadi yang kita baca? Dia berlari.
Enggak cuma berlari, dia menyembah. Saudara, kalau Anda dalam hidup ini, mungkin Anda mengalami keterikatan atau mengalami sesuatu hal yang membuat Anda nggak bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ini kabar baik, Anda harus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Ada orang sakit, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia memutuskan untuk dia keluar dari dari rencana Tuhan. Jangan. Anda harus berlari mendekat. Saya tahu ini sisi manusianya yang sadar. Begitu lihat Yesus, langsung sisi manusia yang sadar itu, dia datang menghampiri Yesus. Karena dia tahu, hanya di dalam Yesus itulah satu-satunya kemenangan. Kalau dia berkata, ini sudah lakukan ini, lakukan itu, di luar Tuhan tidak ada kemenangan. Tapi aku percaya, di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Kok nggak ada amin? Saya ingat kata-kata istri saya, Pastor Lani. Kalau kiri kananmu nggak ada jalan, di depanmu jalannya buntu. Kamu masih punya jalan ke atas, minta berharap sama Tuhan. Kadang-kadang kita tuh terlalu memakai logika kita, memakai kekuatan kita, sehingga kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja buat hidup kita. Pak, kenapa saya berdoa buat hidung saya yang meler ini? Setelah saya berdoa dalam nama Yesus, kok tambah melernya kok lebih lancar, Pak? Air dari hidung ini kok keluarnya lebih banyak, Pak. Kadang-kadang kita ngeliat kok begini ceritanya, harusnya kan begitu. Dalam nama Yesus mampet kan gitu. Kok tambah mengucur airnya? Jangan-jangan setelah mengucur selesai itu pileknya. Jalan Tuhan bukan jalan kita, saudara. Tapi kalau Anda percaya Tuhan, Tuhan punya bukan seribu, Tuhan itu punya banyak jalan. Tuhan bisa lakukan apapun. Ketika Daud berkata, Tuhan, apakah kami akan berperang dengan orang-orang ini? Tuhan berkata, no, stop aja, kamu lihat aja. Kamu cuma berdiri, lihat Tuhan yang melakukan peperangan. Nanti di musim berikutnya ketemu lawan yang sama, dia bertanya, Tuhan, apakah kami berdiri atau kami berperang? Tuhan berkata, kamu berperang. Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menolong kita, saudara. Tapi belajar dari orang Gerasa ini, ketika dia mengalami sesuatu dari Tuhan, dia nggak berdiam. Dia mendekat sama Tuhan. Tidak cuma mendekat, dia punya respon hati yang benar, dia menyembah Tuhan. Kok bisa ya? Karena dia tahu, hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Amin. Amin. Punya masalah? Siapa yang pernah mengalami masalah? Siapa yang banyak masalah? Nggak usah angkat tangan. Dari wajah pasti kelihatan, pasti suntuk gitu ya. Kalau Anda merasa bahwa Anda nggak punya pertolongan, belajar seperti orang Gerasa ini. Dia mendekat sama Tuhan. Dia tidak cari jalan lain. Bagi manusia, mungkin bagi orang-orang sekitar dari orang Gerasa, orang akan gampang sekali mencibir, ini orang tidak punya masa depan. Ini orang kasihan, bahkan mungkin orang yang lebih galak lagi menghakimi orang itu berkata, ini orang ini dosanya pasti banyak. Sampai kerasukan roh jahat, lihat, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat sama dia. Ini orang sudah terbuang segala macam, tapi lihat Tuhan. Untuk satu orang yang tidak punya masa depan, untuk satu orang yang mungkin semua orang menolak dia, tapi Yesus itu cinta jiwa-jiwa. Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa. Makanya ini kabar baik, kalau orang Gerasa yang begini aja dikasih Tuhan, masa Tuhan tidak mengasihi kita juga? Amin. Belum makan nasi, belum sarapan ya pagi-pagi ya? Belum, ada yang jujur loh Ibu. Belum ya, Bu Anita tolong ya. Gak bercanda. Amin saudara. Lihat, orang Gerasa dikasih Tuhan. Kita pun juga dikasih Tuhan. Jangan nge-label diri Anda berkata, aku nih orang yang sudah terbuang, tidak punya masa depan. Aku adalah orang yang banyak ikatannya. No. Makanya Anda nggak salah Anda ikut ibadah yang pagi hari ini. Karena Tuhan sedang punya acaranya buat kita semua. Katakan amin. Katakan amin. Lihat, ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ini roh jahatnya yang mulai berbicara. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Loh, berarti roh jahatnya masih ada dong, Yesus gak kurang powerful, enggak juga. Nanti pada akhirnya semua roh jahat yang ada di dalam diri orang ini pergi keluar ke babi. Ya. Babinya akhirnya apa? Mati, tercelup air. Tapi di Bali babinya enggak masuk ke air. Babinya masuk ke perut kita semua. Ya. Enggak ngerti ya sudah lupakan.
Di Bali kan banyak bigul ya. Nah, mungkin Anda berkata, Yesus apa kurang sakti ini? Kok buktinya rojanya kok masih ada? Ini setannya banyak, saudara. Dia itu legion. Legion itu artinya ribuan. Ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 6.000, whatever. Tapi yang pasti banyak. Sampai babi 2.000 itu bisa disusupin semuanya, 2.000 itu. Ini banyak setannya. Dan Yesus tengking, ingat ya, sama roh jahat Anda enggak perlu ngajak komunikasi. Beda Yesus, karena Yesus mungkin lihat ini orang roh jahatnya masih ada. Yesus tanya, kamu ini siapa? Tanya itu aja. Tapi Yesus enggak ngajak komunikasi. Setan enggak perlu diajak komunikasi. Ya, setan itu enggak perlu, tahu enggak, setan yang paling gampang itu adalah setan yang cuma penampakan. Tiba-tiba ngagetin kita, gitu ya, hanya kepalanya saja. Itu setan yang paling jenis yang paling gampang. Tapi setan yang paling berbahaya itu, ketika dia enggak penampakan, tapi tiba-tiba dia masuk dalam pikiran kita. Tiba-tiba dia berkata, ayo bunuh dia, ayo siksa dia, ayo. Itu yang paling bahaya setan itu, masuk ke dalam pikiran seseorang. Makanya kalau ada orang sampai berpikir kejahatan itu, jangan-jangan roh jahat juga masuk dalam hidup orang itu. Dia membuka hatinya di situ, sehingga setan bisa masuk ke situ. Makanya hati-hati. Tapi ini luar biasa Yesus. Setan pun takut sama Yesus. Sampai dia bisa mengenali mau apakah engkau. Saya semoga punya banyak waktu ya, saya kejar-kejaran dengan waktu, jadi agak ngebut ini ya khotbahnya. Berkata gini ayat 10, dari ayat 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ingat ya, setan itu juga punya daerah teritori. Ya, kalau Anda mau memenangkan sebuah kota, ingat, Anda harus berdoa buat spirit yang ada di kota itu. Setan itu juga punya stratanya gitu ya. Benar. Kalau kita kan mau spirit Sigevan ini, masuk ke dalam sigi-sigi yang ada, Anda harus berdoa itu, spirit apa yang ada di situ. Saya ini jarang mimpi, Pastor Lani lebih banyak mimpi. Kita setahun pindah ke Bali, dan ketika sebelum pindah ke Bali, saya itu banyak dapat mimpi. Mimpinya itu tentang roh maut. Pastor Lani sudah mimpi lebih banyak lagi. Bahkan suatu hari saya lagi pelayanan kemana, tiba-tiba di rumah kami itu, pintu kamar kami itu ada yang buka. Ceklek gitu, bunyi. Saya lagi nggak di tempat. Pastor Lani itu belum tidur, dia lagi membaringkan badannya, lihat di dekat pintu itu, kok lihat pintu itu dibuka, ceklek gitu. Oh saya ada sih, saya tidur, ya biasa kalau pria ya, tidur itu mau gempa pun nggak bangun gitu ya. Saya tidur, nah Pastor Lani lihat itu, terus biasanya bayangannya sih bukan mikirkan yang lain, biasanya anak kami yang kedua itu Owen kadang-kadang bisa tidur berjalan, ya, anak saya kedua waktu ini, nah bayangan pasti ini anak saya. Biasanya kalau itu dia akan masuk ke kamar saya, minum air di meja nakas kami. Setelah itu akan kembali ke kamarnya lagi. Itu biasa anak saya begitu. Dipanggil, Koko, nggak ada suara. Oh, dikira Mimi, nggak ada suara juga. Anak saya yang pertama masih ada di Sidoarjo di waktu itu. Akhirnya Pastor Lani keluar, buka pintu, terus Pastor Lani coba lihat ke kamar anak kita, begitu dibuka, tidur semua. Tiba-tiba anak yang paling besar berkata gini, Mah, tadi ada orang jalan ya di tangga ya, sepertinya ada orang jalan di tangga. Loh kamu juga dengar? Karena istri saya dengar, habis pintu dibuka cekrek, itu nggak bisa buka. Dia turun ke tangga. Saya langsung dibangunin sama Pastor Lani, kok bangun kok, kayaknya ada orang. Ya, saya langsung bawa senter, pendeta juga manusia bawa tongkat juga ya kan, nggak bisa beli tangan kosong kan, bahaya nih. Saya nggak takut sama setan. Kalau itu setannya rambut hitam kan harus jaga-jaga juga saya. Sudah nggak bisa ngomong tentang Alkitabiah dulu di sini nih, ya kan? Karena ini siapa yang masuk di rumah saya? Saya bangun bawa tongkat, ya memang ada tongkat di situ. Saya bawa tongkat untuk jaga-jaga. Saya cari semua pintu kami itu terkunci. Tidak ada pintu yang terbuka. Terus siapa dong?
Saya tahu ini roh jahat. Roh jahat itu bisa senyata itu. Anda tahu saya seminggu itu mimpinya itu banyak hal di Pulau Bali. Banyak sekali mimpinya. Suatu hari ketika Pastor Philip mau KKR di Kupang yang viral, sebelum khotbah Pastor Philip itu kita kan pasti akan datang mendoakan beliau, bareng-bareng mendoakan. Tiba-tiba Pastor Philip bisa berkata, Sam, Ko Philip mimpi tentang kalian akan dimakan tsunami. Waktu nyebrang ke Bali, kalian akan dimakan tsunami, tapi saya sudah selamatkan kalian dalam mimpi itu. Senyata itu. Saya tahu memang mimpi kita tuh Roma terus ketika mau pindah ke Bali. Saya tahu ini ada spirit yang harus diperangi. Kita harus berdoa untuk roh jahat yang ada ini. Kita harus berdoa di situ. Lebih daripada kekuatan manusia. Saya nggak bisa pakai kekuatan saya, pengalaman saya menjadi hamba Tuhan di Jawa. Meskipun Bali ini regional kami, tapi kalau saya sudah masuk ke situ, tinggal di situ, saya tahu saya berhadapan dengan siapa di situ. Di situ semuanya disembah, semuanya di worship. Anda tahu, saya singkat cerita, kami tahu, oh ini berarti ini roh jahat. Kita berdoa. Berdoa. Yang pertama-tama yang didoakan adalah mengikat setiap orang roh jahat yang ada di dalam situ. Kita harus perangi mereka. Anda tahu saya pindah ke Bali setahun. Gereja kami tahun kemarin itu 1.500 kehadiran, 1.600. Hari ini pindah ke tempat yang baru. Kita mengalami lonjakan pertumbuhan. Dari 1.500 itu, dalam setahun kita naik menjadi 3.400, saudara. Lonjakan. Saya sudah ngomong sama teman-teman tahun kemarin, kita ini kalau nilai kita nggak kuat, nanti siapa menghirimi siapa? Bayangin, lebih banyak yang datang daripada orang lamanya. Makanya sekarang teman-teman lama yang sudah lama di GMS Bali, dari 2005, itu kalau mereka, Pak David ini pernah menjadi GMS Bali. Ya kan, pernah menjadi gembala di sana Pak David ini. Itu orang-orang lama yang sudah ada di GMS Bali sebelum Pak David, mereka ngelihat kiri kanan, aku enggak kenal semua nih sama orang-orang ini. Tapi tahu enggak, ketika saya masuk ke situ, ada roh jahat di situ. Anda kalau mau memenangkan si Gevan, mulai dengan satu ini, berdoa untuk setiap roh yang ada di teritori di situ. Anda harus perangi situ. Makanya kita bersyukur kemana ada doa bagi bangsa. Kita berdoa buat kota-kota, buat perumahan-perumahan yang ada. Kita minta Tuhan tancapkan panji kemenanganmu di tempat ini. Jenis ini nggak bisa dikalahkan cuma dengan ngomong, tapi harus dengan doa dan puasa. Kita perlu berdoa dan puasa untuk melihat terobosan terjadi. Amin. Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya nanti regional Semarang ini akan luar biasa, berdampak besar sekali nanti. Amin. Amin, saudara. Lanjut ya. Ini kenapa waktunya kok cepat sekali ya? Bisa di stop dulu nggak? Bisa disabotase, dimatiin gitu? Enggak, bercanda ya. Anda tangkap sesuatu enggak? Dikatakan begini. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Kenapa masuk ke dalam babi? Saya juga nggak tahu. Kenapa kok dia minta ke babi? Saya juga nggak tahu. Ya nggak perlu ditafsirkan juga, nggak perlu ya. Ya kebetulan aja babi-babi di situ, makanya dia pindah ke babi, ya, setan-setan ini. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Luar biasa ya. Bagi Yesus tidak ada hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Semua hal bagi Tuhan itu gampang. Makanya kalau Anda hari ini terpuruk, Anda nggak punya pertolongan, seolah-olah Anda nggak lihat jawaban. Kabar baik, orang Gerasa yang nggak punya masa depan ini bisa disembuhkan. Apalagi kita, saudara. Amin. Ada enggak yang melebihi orang Gerasa? Pasti enggak mungkin Anda ada di sini. Ya, karena Aser juga enggak akan membiarkan Anda masuk. Kalau Anda datang dengan rantai banyak gitu, kan ada yang berani memberikan Anda masuk kan. Mungkin akan dikoselingi dulu di situ, di luar dulu supaya enggak mengganggu yang lain. Tapi lihat, untuk orang ini aja bisa disembuhkan. Apalagi kita. Tidak ada ikatan yang bisa terlalu kuat untuk Tuhan tidak bisa lepaskan. Amin. Amin, amin.
Jangan hakimi diri Anda, saya ini memang sudah terikat ini Pak, nggak bisa dimenangkan, itu pakai kekuatanmu. Kalau Anda percaya Tuhan, pasti Tuhan bisa lepaskan. Sama kayak orang Gerasa ini. Dan Tuhan kalau lepaskan seseorang, pasti dia punya rencana buat hidup kita. Katakan amin. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 17. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Luar biasa ya orang ini. Setelah dia disembuhkan, dilepaskan, dia nggak lupa Tuhan. Masih ingat nggak 10 orang kusta yang datang ke Tuhan, minta disembuhkan. Tuhan berkata, pergi menghadap imam. Karena di waktu itu orang bisa menyatakan kesembuhan kalau dia ketika imam itu berkata, ya kamu sudah sembuh, maka orang itu dinyatakan sembuh. Imam pasti akan lihat ini kustanya apakah masih ada apa enggak. Makanya Yesus berkata, pergi ke imam. Dengan kata lain, meskipun dia mungkin hari itu enggak lihat kustanya sembuh, dia tahu ketika Yesus memerintahkan itu, artinya dalam perjalanan ke sana pasti dia sembuh. 10 datang minta disembuhkan, 10 pergi ke imam, hanya 1 yang kembali ke Tuhan. Kadang banyak orang ketika dalam masalah juga mencari Tuhan. Tapi begitu Tuhan pulihkan, orang mulai lupa Tuhan. Tapi orang Gerasa ini, makanya kenapa Tuhan sih, ngapain Tuhan datang ke Gerasa? Karena orang Gerasa ini memang layak untuk ditolong sebetulnya. Why? Dasar hatinya itu baik sebetulnya. Dia disembuhkan, dia nggak lupa Tuhan loh. Dia mencari Tuhan, bahkan yang dia minta, boleh enggak aku mengikut Engkau Tuhan. Menyertaimu Tuhan. Sama ada orang berkata, kekristenan itu ada level di mana dia bertumbuh, jadi pohon yang bertumbuh, tapi nggak berhenti di bertumbuh. Level berikutnya adalah berbuah. Kalau level bertumbuh, hanya pohon itu yang menikmati. Dia bertumbuh, dia menjadi besar. Tapi kalau sudah level berbuah, dia bukan menikmati, nggak ada pohon yang menghasilkan buah, terus dia berkata, buahku manis. Tahu dari mana kamu nggak pernah makan? Nanti yang menikmati buahnya itu orang lain, betul nggak? Orang lain yang akan menikmati buahnya, tapi bagi pohon itu nggak bisa menikmati buahnya. Tapi itulah orang yang bertumbuh, pada akhirnya tidak menikmati Yesus hanya untuk dirinya, tapi untuk dibagikan ke orang lain lewat kesaksian hidupnya. Orang ini minta, biarkan aku mengikut Engkau Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saya percaya kalau Anda bertumbuh di tempat ini, Anda nggak di level di mana Anda cuma dapat makan tiap lewat firman, tapi ada masanya Anda akan datang, saya mau digembalakan lebih lagi, saya mau dibimbing. Apa yang bisa saya berikan, saya juga lakukan. Kemarin Pastor Anita juga ceritakan di Semarang ini orangnya luar biasa katanya. Di sini levelnya sudah sama-sama memikirkan visi. Sudah enggak lagi di level kekristenan, aku dapat apa di gereja. Tapi apa yang bisa aku berikan di gereja, sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Anda luar biasa. Kemarin dipuji sama gembala Anda. Ya, saya kasih jempol 4, enggak usah 2 aja ya. Jempol kan ada 4. Anda luar biasa semua, amin. Yang belum, mulai ngomong sama dirinya, harus diubah, belajar seperti orang Gerasa ini. Aku mau memberikan diriku juga, amin, 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 amin. Amin, yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next, dengan cepat aja, dikatakan begini. Ayat berapa tadi ya? Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Orang ini menawarkan dirinya, tapi Yesus berkata, Yesus sorry, kamu nggak usah ikut aku. Kok bisa sih, ngapain sih? Nanti tak jelaskan nanti dengan poin-poin saya. Dikatakan begini, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Orang ini minta, Tuhan aku mau ikut engkau. Tapi Tuhan tidak memperkenankan. Tuhan berkata pulanglah. Kenapa? Tuhan memang gak suka orang dipakai Tuhan? Enggak. Nanti akan saya jelaskan lewat poin. Karena Tuhan menyuruh dia pulang. Karena Tuhan punya rencana buat orang itu. Gak semua orang dipanggil untuk jadi full time. Gak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang pengusaha juga. Tapi dua-duanya harus melakukan satu visi, satu yang namanya amanat agung. Katakan amin.
Lewat profesi kita nggak boleh iri dengan orang lain profesinya. Karena kalau kita nggak dipanggil ke sana, nggak usah iri dengan itu. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita, selama kita tahu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan juga bisa berbuah bagi kerajaan surga. Katakan amin. Ya, disuruh pulang, kamu pulang. Kenapa? Tak jelaskan lewat poin aja ya. Saya akan tutup dengan 3 poin ini. Coba lihat. Ketika Tuhan memulihkan dan mengutus seseorang untuk rencananya. 3 poin, ada? Poin saya di mana? Oh sorry, ini untuk khotbah sore. Tadi saya bilang si pro, ada nggak yang khotbah sore ya? Yang khotbah sore yang dibalik ke sini, umum 4 dibalik ke sini. Ini, ketika Tuhan memulihkan dan mengutus seseorang untuk rencananya, yang pertama, catat aja ya. Ini ada ini ya. Yang pertama, bisa ada, tampilkan poin pertama. Poin pertama, bisa? Yang pertama, catat aja ya. Yang pertama, dimulai dari kita yang diubahkan dan dilepaskan dari segala yang jahat. Tuhan kalau mau memakai seseorang, mulai dengan satu ini, perubahan hidup kita, saudara. Kenapa kita berubah? Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita nggak berubah? Kita harus diubahkan. Yang Yesus lakukan, Yesus tahu bahwa ini orang akan dipakai Tuhan. Dia akan melakukan pekerjaan. Anda tahu Dekapolis itu adalah satu provinsi dengan 10 kota di dalamnya. Ketika Yesus berkata pergi ke Dekapolis, Yesus punya PR buat dia, menangkan Dekapolis, ada 10 kota di situ. Dan yang pertama-tama yang Yesus lakukan adalah dia mengubah hidup orang itu. Dari orang nggak waras menjadi orang yang waras. Dalam hidup kekristenan kita, jangan bilang saya sudah Kristen 25 tahun, saya bertanya sama Anda, sudah berubahkah Anda? Kalau Anda suka memukul istri Anda, bertahun-tahun Anda karena Anda pria, Anda memukul istri Anda, terus Anda berkata saya mau bersaksi bagi Tuhan, bagaimana Anda bisa bersaksi bagi Tuhan sedangkan hidupmu tidak berubah? Halo, Gereja Mawar Sharon kita thank God buat Tuhan, ya, terima kasih buat Tuhan pertama-tama, tapi thank God buat gembala kita Pastor Philip juga. Kita lihat teladan. Anda tahu kita baru retret kemarin di retret sinode ya. Kita baru retret sinode, anak-anak gembala juga ikut, anak-anak gembala bahkan lebih duluan ikut retretnya. Mereka lebih lama. Anak saya yang cowok belum berkata, ini retret ini apa? Liburanku kali ini kok penuh dengan retret katanya begitu ya. Tapi anak saya mengalami sesuatu di situ. Anda tahu kemarin ditantang anak-anak gembala, siapa yang mau jadi full time, jadi gembala? Anak-anak gembala yang datang memberikan hidupnya. Saya punya 3 anak, 2 anak saya maju. Saya ngomong sama yang paling kecil, Meh, kenapa kamu tidak maju? Terus dia bilang begini, sepertinya aku mungkin tidak sepenuh waktu. Anak saya nomor 3, dia memang lebih suka mau ke finance gitu ya. Tapi yang pertama dan kedua memberikan dirinya. Kita lihat banyak anak-anak gembala di Gereja Mawar Sharon, mereka mengikuti jejak orang tuanya, termasuk Jeremy. Kita tahu dipakai Tuhan dengan luar biasa juga, putranya Pastor Philip. Anak-anak memberikan diri. Kenapa mereka nggak alergi dengan panggilan hamba Tuhan? Kadang ada anak hamba Tuhan pun nggak jadi pendeta. Kenapa? Ya mungkin mereka nggak lihat contoh yang baik di situ. Tuhan nggak tertarik dengan pelayanan kita. Yang Tuhan tertarik pertama-tama adalah perubahan hidup kita, saudara. Amin. Kalau ada ikatan-ikatan di diri kita, minta lepaskan sama Tuhan. Mungkin Anda terjebak dengan pornografi, maaf saya ngomong apa adanya, belak-belakan aja. Mungkin Anda terjebak dengan kemarahan. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, kenapa saya masih marah Pak? Kenapa saya masih marah? Saya tanya sama orang itu, wah berarti kamu bertumbuh loh. Loh, Bapak ini gimana sih? Saya tanya, dulu kalau kamu marah, kamu pernah sadar nggak? Enggak pernah sih. Nah sekarang kamu kalau marah, kamu jadi merasa nggak enak hati kan? Kok kenapa aku masih marah? Berarti kamu sudah bertumbuh. Tapi kamu jangan berhenti di sini ya. Kamu harus lebih lagi. Kamu harus bisa menguasai kemarahanmu. Tuhan tidak tertarik lihat orang Kristen yang bisa pelayanan, tapi hidupnya nggak berubah. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan perubahan hidup kita. Yang pertama-tama Yesus lakukan buat orang Gerasa adalah menyembuhkannya dari ketikan roh jahat. Makanya ketika Tuhan bisa selesai lepaskan dia dari roh jahat, Tuhan tahu ini orang potensi buat kerjaan Tuhan. Sama, ada lagu dikatakan begini,
Tuhan Engkau memiliku sebelumku ada. Ini kuncinya rendah, gak apa-apa ya. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Satu oktav di atas bisa ya. Sebelumku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Saudara, Tuhan ketika melihat kita, tahu nggak, Tuhan itu sedang punya rencana buat kita, saudara. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Makanya mulai dengan diri kita yang diubah. Anda mau diutus, mau dipakai Tuhan itu gampang. Tapi mulai dengan satu kata ini, aku mau diubahkan dulu. Amin. Makanya Tuhan itu berkata, jadilah saksi pertama-tama bukan di ujung bumi. Pertama-tama di Yerusalem. Kalau Anda bisa menang dengan orang-orang terdekat, besar kemungkinan di ujung bumi pun Anda bisa memenangkan orang. Tapi kalau Anda nggak bisa berhasil di dalam, bagaimana Anda buat apa Anda bisa seolah-olah sampai ke ujung bumi, tapi Anda sendiri tertolak. Karena keluargamu juga nggak bisa melihat perubahan hidupmu. Kita harus diubah, saudara. Katakan amin. Yang kedua, ketika Tuhan memulihkan dan mengutus seseorang, yang kedua, hidupnya akan diberikan kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang diubahkan itu tidak mungkin ujungnya tidak akan kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali, Tuhan apa yang bisa kulakukan untuk Engkau Tuhan? Apa yang bisa kuberikan? Seperti orang Gerasa, dia minta sama Tuhan, Tuhan biarkan aku mengikut Engkau Tuhan. Kalau Anda diubah sama Tuhan, kalau Anda dipulihkan, tujuannya apa? Kalau bukan untuk satu ini, untuk Anda memberikan hidup Anda untuk Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi full time, mungkin ada yang full heart. PIC kita yang di New Zealand itu, dia tinggal di Kupang, bayar harga loh, dia kalau terbang ke New Zealand itu biaya sendiri. Terakhir dia sampai sewa rumah, saya bilang sama PSI kita di sana, kamu mahal sekali loh, itu kan mahal banget. Di New Zealand itu lebih mahal daripada di Australia, kursnya lebih mahal, biaya makannya lebih besar, dia nggak pakai dengan biaya gereja, biaya sendiri dia. Berangkat ke situ untuk memenangkan jiwa. Terakhir sampai dia berkata gini, apakah tak lepas ya pekerjaanku nih, pekerjaannya sudah di sistem. Terus dia berkata, aku tak stay aja di New Zealand. Saya bilang kalau kamu digerakkan Tuhan memang benar-benar ya, kamu siapkan dulu pekerjaan itu. Jangan langsung begitu. Dia sendiri pun pengen memberikan hidupnya. Saya yang khawatir sama dia, nanti pekerjaanmu gimana? Tahu nggak dia bilang apa? Tapi pekerjaan saya tak tinggal begini untuk melakukan visi Tuhan. Aneh ya, penjualan kok lebih ramai ya. Justru kalau aku yang campur-campur kok tambah stuck. Aku pergi melayani Tuhan, kok tambah ramai ya? Aneh ya. Tahu orang ini adalah orang yang sama yang nanti di ibadah kedua kita akan tunjukkan GMS Kupang. Dia yang menabur buat GMS Kupang, memberikan tempatnya untuk dipakai GMS Kupang. 25 tahun pakai di situ, gara-gara cuma satu aja. Kenapa dia lakukan itu? Gara-gara ketika COVID dia hampir mati. STB datang, Pastor Philip, dia dapat ubutan dari Pastor Philip lewat STB itu. Dia mengalami kesembuhan. Bukan dari anak Tuhan. Sekarang menjadi anak Tuhan. Lihat, orang kalau mengalami pemulihan, ujungnya bukan untuk dirinya. Ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, dipakai Tuhan. Memberikan dirinya seperti orang Gerasa. Kalau Anda mengalami perubahan tapi ujungnya untuk dirimu, ada yang keliru di situ, saudara. Harusnya ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Anda dapat sesuatu? Yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan dan mengutus seseorang untuk rencana yang ketiga, ini akan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan ngomong sama orang ini, kamu nggak usah ikut aku, kamu pergi ke kotamu. Dan luar biasa dari ayat ini, orang ini melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kenapa Tuhan suruh dia pulang?
Karena orang ini kan orang yang dikenal tidak waras. Dia adalah orang yang terikat roh jahat. Semua orang takut sama orang ini. Artinya seluruh orang di Dekapolis pasti kenal orang ini. Dan ketika Yesus berkata, pulang ke kotamu. Kenapa? Kalau kamu ikut aku, mungkin kamu akan berdampak. Tapi kalau kamu pulang ke kotamu, kamu jauh lebih berdampak. Tahu apa kesaksian yang paling berdampak? Adalah ketika orang tahu dulu kita buruk, dulu kita mungkin pembunuh, dulu kita adalah mungkin orang yang jatuh dalam terikat dengan perjinahan. Tiba-tiba Tuhan lihat kita berubah di sekarang. Orang akan lebih percaya karena lihat kesaksian hidup dari orang itu. Bisa tangkap ini enggak? Tuhan berkata, kamu enggak usah ikut aku. Pulang ke kotamu. Karena ketika kamu pulang, kamu enggak perlu ngomong pun. Orang akan lihat, loh kamu kok waras? Kamu kok sadar? Siapa yang bisa mengubahkanmu? Orang itu akan gampang sekali berkata, Yesus yang melakukannya buat aku. Itu satu kata langsung membuat orang jadi percaya. Makanya saya mau tutup dengan quote ini. Ada quote saya, teman-teman multimedia bisa bantu. Saya punya quote terakhir saya. Quote-nya begini, saya bacakan ya. Tidak akan ada kesaksian yang mengubahkan selama hidup kita belum berubah. Dan tidak akan ada jiwa dimenangkan selama yang kita ceritakan adalah diri sendiri dan bukan tentang Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak akan ada kesaksian yang mengubahkan selama hidup kita belum berubah. Dan tidak akan ada jiwa dimenangkan selama yang kita ceritakan adalah diri sendiri dan bukan tentang Tuhan. Orang Gerasa ini kesaksiannya powerful, dia sembuh. Makanya dia datang dan berkata sama orang-orang sekotanya, berkata bahwa aku sembuh, aku sembuh. Orang itu akan berkata, siapa yang bisa menyembuhkanmu, hai orang Gerasa? Nggak ada namanya lagi. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Kamu kan tidak waras. Siapa yang bisa melepaskanmu? Kamu kan tidak punya pengharapan. Langsung dia cuma gampang berkata, Yesus yang menyembuhkan aku. Wow. Tahu enggak? Tujuan kita dimenangkan yang pertama-tama dari kita diubah dulu. Setelah kita berubah, kita memberikan diri kita, Tuhan, pakai hidupku. Yang ketiga, kita melakukan seperti apa yang dia perintahkan. Gampang sekali. Dan tidak cuma perintahkan, melakukan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu apa? Kamu cerita ke orang sekotamu, bagaimana Tuhan mengasihimu. Makanya kalau orang itu Tuhan ada menjadi harta terindah di hidupnya, kemana-mana, dia nggak akan ngomong tentang dirinya. Yang dia ceritakan tentang Tuhan baik di hidupnya. Amin. Pastor Lani, saya mau tutup dengan kesaksian. Pastor Lani, istri saya kena autoimun. Kalau autoimun itu menyerang, trombositnya tinggal 2. Tinggal 2.000. Betul-betul tinggal 2. Orang normal itu 145.000 trombositnya. Istri saya itu tinggal 2.000. Kalau sampai 2 itu menyerang, masuk ke rumah sakit, yang panik itu dokter dan suster. Karena orang kalau trombosit di bawah 10.000 itu bisa anfal. Orang DB, trombositnya rendah, itu bisa meninggal. Istri saya itu tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Anda bayangin. Itu suster suatu hari tanya, mana pasiennya? Itu pasiennya lagi duduk. Loh, gak boleh duduk, harus tidur. Jadi ranjang sakit itu dibawa ke lobi, dijemput. Bukan VIP, saudara. Tapi ini gak boleh. Istri saya ngalami serangan itu 4 kali. Yang terakhir itu lagi di Lombok. 5.000. Itu jam setengah 12 malam di Lombok, di Mataram. Kita habis perpisahan, gembala Lombok, kita tarik untuk menjadi gembala Sidoarjo, wakil saya di Sidoarjo, kita ada di Lombok, perpisahan. Tiba-tiba istri saya kena autoimun itu. Tinggal, begitu lihat tinggal 5, biasa sudah ngalami 2, lihat 5.000, kita pulang aja. Keputusannya pulang, kembali ke hotel, nggak usah tambah trombo, pulang segala macam. Anda tahu, istri saya disembuhkan. Istri saya tuh ketika trombositnya, ada orang pernah kena sakit penyakit yang sama seperti ini, nggak bisa lepas obat yang namanya steroid itu, yang bikin moon face, pipinya membesar segala macam, maaf ya, itu nggak bisa lepas obat. Kalau dilepaskan dosisnya tiba-tiba bisa naik lagi, lebih tinggi lagi. Istri saya 20.000, dokter itu berkata lepaskan obatnya. Kadang-kadang lucu, ketika kita kontrol ke dokter, masih minum obat, loh dokter bilang katanya sudah dilepaskan, loh ajaib, biasanya obat itu nggak boleh dilepas begitu aja. Kalau dilepaskan itu langsung bisa dosisnya naik lebih tinggi lagi. Tapi istri saya disuruh lepas, trombosit tinggal 20.000 itu suruh lepas dengan obatnya disuruh lepas, nggak usah diminum lagi.
Ya sudah dibiarkan aja. Kita di Lombok itu kita nggak bisa terbang, pesawat harus dibuang tiketnya. Akhirnya kita naik kapal menyeberang ke Bali. Karena rumah di Sidoarjo waktu itu. Kita harus lewatin ombak yang cukup tinggi segala macam. Sampai di Bali, trombositnya masih naik 1000 gitu. Kapan kembalinya nih? Kalau nggak 20.000 ke atas nggak bisa. Tiba-tiba di Bali 2 hari, trombositnya langsung naik jadi 25.000. Lihat 25.000 itu kayak lihat imas biji sesawi. Langsung lihat, sudah ayo kita pesan tiket pulang, terbang. Anda tahu, istri saya sembuh, nggak minum obat lagi. 20.000 dilepas obatnya begitu saja. Istri saya pernah mengalami sakit itu. Tahu siapa yang bisa dimenangkan? Orang-orang yang punya sakit yang sama, yang tidak punya pengharapan. Tiba-tiba ada orang datang dan berkata, Bu, apa rahasianya? Dia berkata, dokternya sama, obatnya sama. Tapi kenapa saya tidak lepas? Istri saya cuma bilang, itu semua karena Tuhan Yesus. Dari satu pengalaman peristiwa yang tidak mudah dalam hidupnya. Tapi Tuhan bisa ubah menjadi kesaksian. Sehingga banyak orang juga dimenangkan. Amin, saudara. Tuhan kalau bisa pakai orang dirasa, Tuhan juga bisa pakai kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bagi berdiri.